Dan Ananda mencoba berkomunikasi lebih dalam lagi dengan sosok wanita ini. Namun ternyata Den dan juga Rudi menemukan sosok lain di tempat ini. Ada apa, Kak? Di sebelah sana. Ada sesuatu di sana. Ada sesuatu, ayo kita ke sana. Rudi dan juga Den Ananda mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Terletak di antara perbatasan Kabupaten Bogor dan juga Tangerang, lebih tepatnya di daerah Gunung Sindur, terdapat sebuah danau yang sering dinamakan Danau Ciputih. Ini memang sangatlah asri, cocok untuk orang-orang yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuknya kota metropolitan. Meskipun tidak terbentuk secara alami, danau ini tetap dapat dipertimbangkan mengenai kecantikannya. Ya, dulu awalnya di sini itu diambil pasir, galian lah. Sekitar 2002 ketika ini digali terus keluar sumber air, nggak bisa surut. Namun, di balik kecantikannya itu, danau ini menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Di mana dulu ketika proses penggalian terdapat suatu peristiwa yang tidak masuk akal. Pernah ada kejadian juga ledakan besar, nggak tahu keluar ledakan itu dari mana. Kadang-kadang juga ini nggak ada orang gitu, tiba-tiba bekonya hidup sendiri gitu. Danau yang memiliki luas sekitar 1 hektar ini semasa aktif dijadikan tempat wisata oleh masyarakat sekitar pun, akhirnya banyak warga maupun wisatawan yang mengalami kejadian aneh berupa kejadian mistis di tempat ini. Malam tahun baru dia pada di sini ya ngeliwat, itu mah terbang, Mbak. Itu mah asli terbang. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak apa yang sebenarnya melatar belakangi terjadinya seluruh peristiwa, baik dari masa penggalian maupun semasa aktif saat ini di Danau Ciputih? Sarah, Rudi, dan juga Den Ananda telah sampai di Danau Ciputih guna menguak misteri tempat ini. Nah, di situ kayak ada sesuatu. Oke. Ayo coba kita ke bawah. Oke. Dan Ananda merasakan aura dari makhluk astral. Kami pun diajak untuk lebih mendekati sosok tersebut. Kak, itu kok kelihatannya kayak ada asap ya, Kak? Nah, jadi emang saya coba untuk sedikit flashback ya, Good. Jadi pada saat itu ada yang pemancing di sini. Memancing sih sempat ada gangguan. Itu padahal waktunya itu masih kita bisa bilang siang. Belum sampai malam, belum sampai tengah malam. Jadi gangguan itu ada di siang. Jadi sosok ini sempat menampaki wujudnya, tapi hanya sekilas dan membuat pemancing itu kayak sempat kaget gitu. Ya nggak boleh sampai malam, ya pernah sampai maghrib aja kalau di sini. Nggak boleh lewat maghrib lah. Oh, kalau pernah suara-suara mistis ada, Mbak. Kayak ada yang ketawa, nangis. Berarti secara tidak langsung dia ini kan mengganggu, Kak, kalau kayak gitu. Iya, betul. Mengganggu orang-orang yang berkunjung di sini dan melakukan aktivitas memancing. Iya. Jadi emang sempat ada kejadian pada saat pemancing itu sempat diganggu wujudnya itu. Ada di sana ya. Dia muncul di sana, Sebelah mana, Kak? Tuh. di sebelah sana. Itu yang Kakak lihat apa? Ada sosok perempuan. Oke. Dia wajahnya itu pucat. Dia pakai gaun putih. Dia ada di situ sekarang. Dia berdiri dengan wajahnya yang kaku. Dia menghadap kita seperti ini. Apakah dia merasa terganggu, Kak, dengan keberadaan kita? Kelihatannya dia nggak senang sama kita. Karena kita adalah orang yang dengan sengaja datang ke sini untuk mencari dia dan makhluk-makhluk halus lain di sini. Suara apa, Kak? Ini sesuatu. Salam. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang saat ini sedang berada di atas perahu bambu. Siapa nama kamu? Nggak punya nama? Ini udah. Nggak punya atau nggak mau sebutin?
sudah lama kamu di sini. Sudah lama. Aduh. Kenapa kamu suka takut-takutin orang di sini? Nggak suka. Nggak suka terganggu. Nggak. Kami nggak datang untuk mengganggu. Ada sosok. Oke. Dia ini sosok yang sudah lama di sini. Tapi dia nggak terlalu kuat. Dia suka mengganggu orang, terutama pemancing. Dia jalan seperti ini. Kemudian dia menakutkan orang gini. Adanya sosok wanita ini memang sering terlihat oleh para pemancing yang nekat memancing di area danau ketika waktu malam tiba. Hal tersebut terjadi karena sosok ini tidak menyukai manusia ketika sudah memasuki waktu mereka beraktivitas. Kan maghrib banyak ceritanya ya, kalau lewat maghrib itu nggak boleh keluar rumah. Itu dia lagi mancing, tiba-tiba ngedengar suara ketawa-ketawa. Dia pas dilihat dia di belakang katanya. Yang saya ceritain di sana. Kak, kok aku ngerasa kayak berdiri di sini kayak ketarik ke sana ya? Ya, jadi Itu kenapa ya? Apa emang ini kayak ngerti gak sih Kak, ya, kayak mau ketarik ke sana Jadi- gitu loh. emang makhluk wanita ini mencoba untuk mengambil tangan kamu dan kamu akan dibawa ke dalam sini. Emang dia suka mengganggu, apalagi dia menyampaikan, saya lebih suka mengganggu emang ke sudut wanita dibandingkan laki-laki. Jadi emang nggak tahu kenapa dia bilang, saya tidak suka dengan wanita cantik katanya. Terutama wanita yang keluar lewat maghrib. Di atas maghrib. Kak, itu apa dari dulunya dia ini siapa dan kenapa dia jadi seperti ini, bisa dikomunikasikan ya? Jadi wanita ini sudah lama ada pada saat sebelum adanya danau ini. Jadi emang dulu itu sempat menjadikan Kak, demi Allah nggak ada bunyi, sumpah. Itu apa? Jadi Dia dia sudah mencoba untuk mengganggu kita supaya kita tidak lama-lama di sini. Tapi kita akan coba untuk tetap komunikasi. Jadi emang di sini intensitasnya lumayan aktif banget. Apalagi sudah di jam 6 ke atas ya. Sangat aktif sekali. Dan emang dia, kembali lagi, dia itu asalnya itu emang sudah lama ada di sini. Semenjak sebelum adanya danau ini, pada saat menjadikan hutan, dulu itu emang dia sudah menempati tempat ini. Dan semakin dibuatnya danau ini, semakin dia senang sekali. Kayak gitu. Oke. Dia bilang juga, diam situ. Apakah katanya? Dia bilang, itu di sebelah situ kayak ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung, dia bilang itu adalah salah satu, bisa kita bilang, jin yang berbentuk dengan ikan. Kayak Jadi ikan. dia menyerupai ikan. Ya. atau pada umumnya disebut siluman ikan. Jadi wanita ini bisa menjelma sebagai ikan juga. Jadi pada saat pemancing menemukan itu, kayak pada saat dia ambil itu ikan, kayaknya pas dia bawa pulang sudah tidak ada tuh ikan. Padahal Berarti dia dia bawa pulang. mengecoh para Ya. pemancing yang ada di sini ya, Betul, dengan Bang. mewujudkan dirinya sebagai ikan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan Ananda mencoba berkomunikasi lebih dalam lagi dengan sosok wanita ini. Namun ternyata Den dan juga Rudi menemukan sosok lain di tempat ini. Ada apa Kak? Di sebelah sana Ada sesuatu di sana. ada sesuatu. Ayo kita ke sana. Rudi dan juga Den Ananda mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Ada banyak anak kecil. Hai. Anak ini bentuknya macam-macam. Wajahnya juga macam-macam. Bahkan di antara mereka ada yang anggota tubuhnya nggak lengkap.
Tommy. Tommy, dari mana kamu? Sukabumi. Sukabumi. Jauh sekali. Yang lain juga sama. Oh. Anak-anak ini datang dari berbagai penjuru. Oke. Ada juga yang aslinya dari sana. Ada gunung di sebelah sana. Gunung. Ada beberapa yang bahkan jalan di air juga. Iya. Jalan di air. Kan Anda juga Jadi, Beberapa iya. anak itu jalan di air. Kamu, Tommy ini ibarat anak kecil umurnya 4 tahun. Kalau anak manusia ini sekitar 4 tahun. Dia itu suka menyeringnya gini. Anak-anak yang lain pun layaknya perilaku anak-anak. Tapi ada beberapa juga yang aneh. Dia lari sambil gini. Ada juga yang berperilaku aneh seperti itu. Kan Anda lihat apa? Jadi emang nggak hanya satu aja Pak, yang pas diajak komunikasi. Jadi anak-anak yang lain tuh banyak sekali. Bahkan di tengah-tengah itu yang tadi dibilang, sini. Kak, Kamu mau ikut komunikasi juga? Sini. Ih, aneh banget. Anak itu lari di atas air. Sini. Kak, aku banyak buat asap ya. Iya. Aku jadi takut. Sini. Ya. Waalaikumsalam. Ingin komunikasi juga dengan kakak-kakak ini. Oke. Itu teman kamu juga yang dari komunikasi. Jadi ini ada wanita, anak kecil yang wujudnya wanita, anak kecil. Dia bilang, aku juga ingin komunikasi sama kakak katanya. Tapi dia itu ada di sebelah sana, Sebelah sana, Kak. di hutan sebelah sana. Oke. Posisinya. Nah, pada saat anak kecil yang laki-laki itu diajak komunikasi, dia jalan mulai sana dengan cepat sekali ke kita, dan dia ingin komunikasi juga. Kak, apakah mereka ini mengganggu atau dia menakut-nakuti semua pengunjung yang ada di sini, atau dia emang cuma tinggal di sini, Kak? Kalau dia untuk menakut-nakuti sampai wujud gitu, tidak. Ada banyak anak kecil di Iya. sini. Dan memang ada yang suka menakut-nakuti. Dan ada yang cuek. Nah, tuh yang itu tuh. Kelakuannya aneh tuh. Jadi nggak semua anak kecil makhluk yang di sini itu suka mengganggu, tapi hanya sebagian. Contohnya yang di depan kita itu. Ada anak laki-laki, umurnya sekitar 6 tahun. Dia jalan-jalan di sana dan dia telanjang, lidahnya menjulur keluar gini. Dia menakut-nakuti warga. Tak jauh beda dengan sosok wanita yang sebelumnya ditemui oleh Den dan juga Rudi. Ternyata sosok anak kecil di tempat ini juga sering menghantui warga yang memang lewat di tempat ini ketika malam hari. Dia ceritanya kayak pas turun gitu dari sana, pertama dia ngedengar suara-suara orang gitu kan. Pas dilihat-lihat lagi, disamperin kayak anak kecil gitu, lagi bermain gitu. Udah tahu itu saya, sifat yang kayak gitu biasanya suka nakut-nakutin. Kak, kok ada bau sesuatu ya? Iya. Kakak kecium nggak? Iya. Kayak bau busuk, apa sih ini? Ya. Jadi emang ada makhluk juga. Saya anak kecil ini tiba-tiba mendekat kita. Gimana, Kak? Baunya sangat busuk sekali. Tapi Entah apa yang dilihat oleh Den Ananda dan tiba-tiba saja berlari untuk lebih mendekati sosok tersebut. Kan ada kayaknya. hai, Dia ngikutin sosok yang kan Anda lihat. Karena dia hati-hati. dia minta Jangan terlalu dekat. Kesini, sebelah sini. sebelah sana. Jangan dekat-dekat. Dia minta untuk di night visionin. Tolong night vision. Halo.
Apa kamu yang suka dipanggil sinden di penduduk-penduduk sini? Kenapa kamu suka mewujudkan ban? Nyalakan lampunya, Hal. Nyalakan lampunya. Tim, nyalain lampu, Tim. Jadi, di samping saya dan di depan kalian itu ada sosok wanita dengan menggunakan kebaya dan memakai sanggul. Bisa saya bilang itu wujudnya itu kayak sinden. Sinden tapi bukan sinden Jawa, melainkan kayak sinden adat Sunda. Dengan cantik tapi tidak wangi. Jadi sempat pada saat kita komunikasi dengan anak kecil di sana, sempat ada bau busuk yang kecium dengan kita. Nah, dialah yang pembuat bau itu. Dia bilang, kamu sudah mengganggu tempat kami, katanya. Dengan kamu ajak komunikasi alam yang di sana, makhluk-makhluk di sana, dia kayak kamu sudah seenaknya kamu ajak komunikasi makhluk-makhluk yang ada di sana. Habis itu saya tanya juga, apakah kamu yang suka dianggap penduduk sini sinden? Dia bilang, iya. Tapi saya bukan sinden. Hanya pakaian saya, wujud saya kayak sinden, kata dia gitu. Berarti banyak warga yang udah melihat dia, Kak. Iya. Jadi dia ini memang kenapa dikira sinden? Dia ini perempuan yang lemah gemulai, kelihatannya anggun. Dia kalau berjalan seperti ini. Dia lemah gemulai jalannya, dan dia suka menggoda, dia suka menakut-nakuti kadang. Adanya sosok perempuan berkebaya ini ternyata sering pula terlihat oleh masyarakat. Sebetulnya kalau sinden itu menurut saya dia orang penghuni atau warga dahulu yang di sini lah yang sudah meninggal, dan dia memang waktu hidupnya adalah kerjanya sinden. Kak, tapi kaki aku yang sebelah kiri kok agak berat, kenapa ya? Iya. Jadi emang dia itu mempunyai anak-anak. Sebagian anak-anak kecil itu adalah apa ya? Bahasanya adalah didikan dia semua. Jadi pada saat dia sudah mulai kayak diancam sama kita, terancam sama kita, itu anak-anak kecil yang di sana itu diajak untuk ke sini. Nah, dia sempat bilang juga, betul, yang dengan gayanya dengan gemulainya waktu itu, dengan kebayanya, dia makhluk yang bisa kita bilang mengganggu ya, gitu ya. Dia mengganggu, tapi dia punya kemampuan spesial nih. Dia bilang, saya hanya ingin mengganggu manusia, dan dia yang membuat senang juga. Jadi dia mempunyai kesenangan kalau sudah mengganggu manusia. Itu, Kak, sosok itu manusia atau makhluk waktu dia menampakkan diri? Dia sebagai Emang makhluk, perwujudan. bukan wanita yang dulu yang meninggal, tidak. Tapi hanya jin yang menduplikasi dengan pakaian-pakaian kebaya. Tapi emang jadi makhluk ini adalah hidup di Tanah Kulon, Tanah Sunda. Jadi emang dia makhluk yang dulunya itu emang sampai saat ini hidup di Tanah Sunda. Dengan pakaian-pakaian kebaya yang tadi saya bilang, kebaya itu bukan adat Jawa, tapi melainkan adat Sunda. Jadi model-modelannya kayak wanita-wanita Sunda yang menggunakan kebaya kayak gitu. Dia punya kemampuan spesial nih, Iya. saya tahu. Kamu suka diminta tolong ya? Dia suka diminta tolong sama beberapa orang yang paham tentang dia. Jadi si perempuan ini sebenarnya dia punya ilmu pelet. Si perempuan ini akan bekerja sama dengan si orang yang minta bantuan dia. Jadi misalnya saya mau pelet kamu, saya minta bantuan dia, dia akan masuk ke dalam tubuh kamu dan membuat kamu menjadi milik saya.
Entah apa yang dilihat oleh Den Ananda, tiba-tiba saja Den berlari menuju sebuah tangga yang tinggi seolah melihat sesuatu dari kejauhan. Aku kaget banget sih Kak, aku lemes karena itu tinggi dan dia tiba-tiba naik gitu. Akhirnya aku coba senterin, ternyata dia berkomunikasi dengan sosok. Assalamualaikum. Tiba-tiba Kak Den kayak ngeliat sesuatu terus dia mau ucapkan salam. Assalamualaikum. Di sana, di tengah-tengah danau, ada suatu kampung yang sangat bagus sekali. Di situ, ya. Kak Den kelihatan kayak berbicara dengan seseorang. Hei, sabar. Ya. Sepertinya ada sesuatu di sana Jadi yang di sangat tengah luar danau biasa. itu ada suatu kampung yang sangat banyak penduduknya. Dan Kak, turun Kak. oke, saya akan komunikasi di bawah. Tunggu saya di bawah. Tunggu. Kak, apa yang Kakak komunikasikan? Jadi pada saat kita komunikasi dengan wanita di sana, tiba-tiba saya kayak melihat cahaya. Cahaya itu kayak, tapi dia ada di atas. Kayak di atas pohon itu. Dan saya untuk naik mencoba untuk memastikan apakah cahaya itu masih ada atau tidak. Nah, ternyata pada saat saya naik ke atas, saya menemukan cahaya itu dan saya coba untuk membuka hal cahaya itu. Setelah saya buka, ternyata di tengah-tengah danau itu ada suatu kampung. Kita bisa bilang kampung goib. Den Ananda melihat adanya sebuah kampung yang terletak di dalam Danau Ciputih. Lantas apakah adanya kampung ini yang sebenarnya menciptakan misteri begitu banyak yang ada di tempat ini? Atau malah terdapat sosok lain yang lebih kuat dan menjadi dalang dari banyaknya misteri yang ada di Danau Ciputih ini? Membawa saya ke alamnya dia dengan menenggelamkan saya di danau.